Hai Tuan Sir kembali. Kali ini Tuan Sir akan membahas 10 Pokemon dengan penampilan teraneh. Ada 1000 lebih Pokemon yang saat ini telah muncul di setiap generasi dalam game mereka. Jadi dengan banyaknya Pokemon, maka pilihan pun akan semakin beragam. Dan tentunya pasti ada beberapa Pokemon yang akan cukup mengecewakan di mata beberapa penggemar. Bisa saja penampilan dari mereka cukup aneh layakan untuk dipandang dalam tim. Dan pastinya ada satu yang nyempil di satu generasi dengan kutukan kualitasnya ini. Kayak meleset aja gitu bila dibandingkan kerabatnya yang mungkin lebih baik ketimbang kehadirannya. Tapi pastinya para pendesain telah memikirkan semua desain Pokemon mereka. Dan hasil akhir yang keluar adalah Pokemon yang berhasil mereka yakini sebagai yang terbaik. Walaupun pada akhirnya ada aja gitu yang tidak memenuhi standar favorit penggemar. Ya tidak menjelekkan juga karena mereka dibuat untuk keanehan. Jadi dasarnya emang aneh. Ya udahlah ya kan kita masuk aja ke daftarnya makin mind blowing. Ayo. Toedscool. Toedscool dibuat dan terinspirasi dari jamur tapi peniru desain tentakul dari Kanto. Jujur ini adalah Pokemon grass teraneh menurutku. Kalau Wiglet niruin Diglett masih nyambung lah ya sama inspirasinya. Tapi Toedscool beneran kayak jamur yang bisa berlari di lapangan. Mereka biasanya hidup di hutan yang lembab kayak jamur aja sih. Atau kayak lumut gitulah. Katanya rasa kulit mereka yang terkelupas enak banget buat dikonsumsi. Tapi aku mau ogah banget ya kan, sungguh akan menjauh kalau misalnya ini ada, sangat annoying banget. Tentakul yang melayang atau berenang aja udah bikin emosi. Nah ini bisa lari kayak Squidward lagi. Ya benar-benar dah Pokemon. Woodchuck. Pokemon ini merupakan bagian dari Pokemon pengerat rute awal. Tapi didesain dengan sangat aneh bila dibandingkan Pokemon pengerat rute awal lainnya. Ya meskipun memang kita tahu jika tidak ada banyak hal yang bisa diharapkan dari keluarga Pokemon ini. Mereka muncul untuk menemani dalam singkat dan mudah saja tergantikan. Tapi beberapa dari mereka masih benar dalam menyampaikan maksud desainnya. Tentunya ini benar-benar tidak memberikan gambaran yang benar-benar tepat buat Woodchuck yang hanyalah hewan pengerat. Aneh aja gitu dikasih baju gini. Barbaracle. Barbaracle keren kayak monster gabungan untuk melawan pemeran utama. Ya. Namun menyadari bahwa semakin kesini ada aja yang terlihat membingungkan untuk desainnya. Ini orang apa hewan atau tumbuhan? Tentu saja ini jauh tertindas saat tampil di generasi ke-6. Tubuhnya sepertinya hanyalah batu yang dimana keluar 7 bagian di setiap sisi yang menciptakan kepala, 2 lengan ganda mirip Machamp, dan 2 kaki. Mereka terhubung di batu yang sama. Bagian yang paling membingungkan lagi adalah wajahnya yang diberi cakar. Dan tangannya juga punya mata. Aduh, ini benar-benar udah kehabisan ide buat Pokemon Rock and Water. Serem ada, kayak petarung ada, kayak kegelapan ada, sihir pun ada. Magmortar. Meskipun tidak selalu terjadi, namun kenyataannya dimulai generasi kedua, Pokemon di generasi sebelumnya biasanya akan mendapatkan evolusi baru yang bisa ditambahkan bahkan melewati beberapa tahun. Dan secara acak, biasanya evolusi tersebut terlahir kuat dan tidak mengecewakan. Tapi ada juga kemungkinan Pokemon dengan penambahan evolusi baru ini malah memiliki penampilan yang cukup jauh dari standar awal desain awalnya. Apalagi jika itu menyangkut Pokemon favorit dan saat dapat evolusi malah tidak sesuai ekspektasi penggemarnya kan. Magmar ya memang aneh tapi ya masih diterima dengan baik. Tetapi muncul Magmortar sebagai evolusi lanjutannya. Baby Magby masih imut banget, tetapi Magmortar melenceng dari Magmar yang menurutku agak aneh untuk ukuran tubuh yang besar. Finalist. Orang-orang seringkali membuli desain Pokemon ini. Tentunya bukan tanpa alasan, ya karena ini tidak merujuk pada hewan, tumbuhan, roh, ataupun makhluk mitologi. Tetapi dasarnya ini adalah es krim yang hidup dan berkekuatan. Kalian bisa lihat mukanya yang kayak nggak ada unsur hidupnya gitu. Ditambah mata manik-manik yang semakin menjelaskan jika Finalist ini tidak lain dan tidak bukan adalah es krim yang melayang. Ya emang gitu sih. Buat yang suka es krim ini recommended banget buat dimasukin di tim kalian. Kalau aus kepanasan tinggal jilat aja kepalanya. Rasanya pasti segar dan beraroma vanila. Lezat. Jadi pengen makan es krim. Seismitoad. Seismitoad terlihat sangat salah dengan tonjolan di tubuhnya. Ya memang kelihatan tangguh dan kuat, tetapi juga kayak Pokemon penyakitan. Pantesan Palpitoad Satoshi kagak evolusi. Seismitoad bakalan jadi mimpi buruk buat yang sensitif dan jijik sama kulit berbintik berlubang dan tonjolan berlendir.
Maaf ya kalau misalnya ini menyinggung. Sesmitot memiliki postur tubuh yang sedikit bongkok, dan ditambah lagi dengan tonjolan bisulnya yang besar yang berada di beberapa bagian. Tentu saja Sesmitot tidak berada di level yang imut, keren ataupun kuat. Ya kuat sih, ya berdiri di antara babak eliminasi lah ya kan untuk soal desain. Leki-leki. Lick itu udah konyol dan dievolusikan ke tahap selanjutnya, tambah konyol lah dia. Semua bagian Lick yang dibuat dan diperbesar dan diperjelas pula. Bahkan lidahnya tetap ada dengan ukuran yang tidak normal. Warna merah mudanya menimbulkan sedikit pikiran tentang kulitnya yang licin dan berlendir, bayangin aja gitu. Dan ada lambang sinyal atau apapun itu yang berada di perutnya. Maksudnya cukup tidak dimengerti gitu kan. Pokemon ini mengambil semua keanehan dalam desain awalnya, mengubah Lickitung ke bentuk yang lebih besar dan mengubah sedikit desainnya. Dan lebih parah lagi, Licky-Licky ditambahin jambul yang membuatnya lebih aneh dari yang dibayangkan. Probopes. Jika desain Pokemon tersebut diberikan banyak atribut dan bagian yang tidak jelas, maka biasanya bagian tersebutlah yang akan membuat desain kurang pas dipandang. Karena fitur yang menonjol pada Pokemon biasanya akan menjadi bagian yang mudah untuk dilihat. Dan terkadang tidak semuanya baik untuk Pokemon. Probopes sangat menyedihkan karena hidung besar dan kumisnya. Ini kayak Pokemon untuk edisi April Mop daripada Pokemon yang sebenarnya. Kumisnya itu sih yang bikin desainnya agak aneh. Swellow. Sebenarnya akan lebih cukup untuk desain mencair seperti ini cuma ada pada Grimer dan Muk. Swellow memang tipe racun dan ini cocok buat racun yang terlihat mencair. Tapi sudah lebih dari cukup ya kan kalau Grimer dan Muk mewakili desain seperti ini. Swellow menghasilkan gumpalan racun yang diberi kumis dan warna ungu serta ada aksesoris di sekeliling tubuhnya. Tubuhnya memang lebih rapi ya kan, nggak kotor-kotor amat. Tapi tetap saja bahwa kenyataan tidak ada kesan yang bisa didapatkan dari lendir berjalan ini. Garbodor. Alur cerita di game generasi kelima sangat disukai oleh penggemar Pokemon yang main sih. Tetapi yang cukup disayangkan adalah jumlah Pokemon yang banyak tapi menghadirkan lumayan banyak kekecewaan juga. Garbodor adalah pemimpin yang selalu dibicarakan oleh penggemar sebagai Pokemon dengan penampilan yang sangat jelas bahwa ini sangat dibenci. Memelihara sampah yang berjalan dan hidup bukanlah keinginan beberapa trainer. Dan ini sampah yang bisa menemani perjalananmu. Aku yakin tidak semua membencinya karena mungkin ada juga yang suka. Dan itulah beberapa Pokemon dengan penampilan teraneh mereka. Pasti kalian mikir ada Jynx gitu. Kalian bisa cek aja video yang lainnya, di situ juga aku masukin beberapa desain Pokemon terburuk. Ya I know sih Pokemon memang aneh, tapi masih ada banyak orang yang menikmati keanehan mereka. Beberapa dari Pokemon di daftar ini jelas sangat tidak diminati oleh beberapa penggemar. Tapi aku sih oke-oke aja ya. Maaf ya Pokemon, kalian sangat luar biasa. Ya mendesain banyak Pokemon untuk banyak trainer ya pasti cukup sulit. Baiklah, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih untuk dukungan kalian semua yang selalu membuat Tuan Sir tetap semangat memberikan video-video terbaru di setiap harinya. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada ucapan yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Tuan Sir pamit. Dadah.